pemirsa Doho TV yang kami muliakan, salam sehat, bahagia, sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Saya Wulan akan membantu acara ini bersama narasumber utama, Kisti Aji. Dan juga kali ini kita berada di rumah Bapak Muhibullah ya, selaku Kepala Desa Silir. Dan juga ditemani oleh ibu-ibu kader Posyandu ya. Dan Bu Bidan. Ya, dan Ibu Bidan. Lurah. Oke. Bersama-sama kita akan membahas tentang kesehatan holistik dan juga obat tradisional. Oke. Dan juga kita akan membahas permasalahan yang serius ya mengenai kanker. Boleh Kisti Aji, boleh dijelaskan mengenai konsep Batara itu seperti apa? Baik, nah sebelum ini supaya kita semangat hidup lebih sehat, Ya. kita salam Batara ya sama-sama. Ke kiri dulu, bio, Bio. kanan, bio, bio. Bio. Ya, hidup lebih Lebih sehat. Salam Salam Batara, Batara, bahagia, sejahtera. Baik, Batara atau obat alami Nusantara ini adalah konsep dari leluhur yang kita kembangkan dengan konteks yang ada sekarang berdasarkan kemajuan yang ada sekarang ya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan kalau sudah terlanjur sakit, kalau bisa untuk menyembuhkan juga. Dan ini leluhur ini punya metode banyak sekali untuk pengobatan alami ya, secara alami. Iya, betul sekali. Jadi metode itu bisa secara fisik dan non fisik, gitu ya. Secara fisik nih bisa dua macam, aktif melakukan sendiri gitu ya, atau pasif. Kalau pasif berarti ditangani orang lain. Yang aktif tentu mulai dari apa? Kalau nenek dulu supaya sehat ini apa mulut dan segala macamnya nginang, gitu. Itu metode ini loh aktif loh, yang nginang kan sendiri, nggak mungkin orang lain nginangkan kita. Ada nginang, latihan nafas. Lalu kalau udah ini segala macam kemudian puasa. Loh, puasa itu juga untuk kesehatan, untuk penyembuhan loh. Itu penelitian zaman sekarang disebut untuk detox dan lain-lain itu puasa. Jadi kalau kita sakit macam-macam malah disuruh puasa aja, nggak makan 24 jam, itu malah sembuh. Karena racunnya berkurang. Terus ada juga nari, senam, main gamelan apapun, meskipun nggak bisa, yang penting seneng ininya itu untuk kesehatan bagus. Oke. Selain Nah untuk itu yang fisik ya. Nah kalau yang pasif, ya udah kita masuk angin, tolong keroi. Nah, kita diem aja kan, keroi, dipijit. Punya anak, wah badan kok pegel, nih bapak pegel, tolong ida-ida, ida-ida, itu yang pasif macam-macam. Terus nanti kalau yang non fisik itu terkait pikiran, terkait emosi, energi. itu juga ada yang aktif, ada yang nggak aktif juga. Itu kalau aktif itu kita sendiri, bengok-bengok itu kan untuk meluapkan emosi itu bisa. Tapi nanti di Batara kita akan latih setelah bengok-bengok itu ngapain? Setelah kita ngomel-ngomel ngapain? Jangan sampai keterusan ngomel-ngomelnya. Iya, betul. Itu kalau yang aktif sendiri, nyanyi-nyanyi, karaoke itu kan bagian dari kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nembang ya, sama aja. Itu bagian dari terapi untuk ini yang aktif. Kalau yang pasif ya dengerin musik, dengerin suara alam dan lain-lainnya itu banyak sekali. Jadi banyak sekali ya metodenya yang bisa kita kembangkan dari mulai kerokan tadi ya. Betul. Bahkan diidek-idek yang mungkin Diidek, sekiranya betul. biasanya cuma untuk menghilangkan capek-capek aja ya. Ternyata banyak manfaatnya juga dan bisa dikembangkan sampai sekarang ini ya. Oke. Kalau kemudian bahan alami yang bisa digunakan untuk obat tradisional sendiri Nah, betul. kira-kira. Umumnya orang berpikir kalau untuk pengobatan tuh pasti herbal gini. Ya betul, herbal itu buah-buahan dan aneka tanaman yang bisa kita konsumsi untuk obat. Nah, sebenarnya semua tanaman tuh punya potensi untuk jadi obat. Semua tanaman diciptakan Bahkan Tuhan itu ada tanaman liar potensinya. pun. Betul. Tanaman liar, rumput yang liar itu ada potensinya semua. Tapi memang karena kita ini terlalu kaya, Iya. pilihannya kaya ya kita cari yang bagus-bagus lah ya. Banyak yang bagus-bagus. Ada serai, ada jahe, ada macam-macam daun-daunan itu ya, pandan segala macam itu macam-macam. Nah, selain tanaman itu juga kalau zaman dulu kenapa orang-orang sehat kalau mandi itu gosokannya pakai apa? Batu. Batu. Ya. Itu bukan sekedar untuk gosoki ini Daki-daki daki, ya. tapi itu Keramasnya pakai arang. nah, keramasnya pakai oke. arang. Itu untuk memperlancar aliran darah. Dengan batu itu. Itu kan Ada mirip manfaatnya. keroan ini sebenarnya, mirip keroan. Nah itu kan kayak gitu. Lalu juga kita
batu bisa untuk terapi, betul. pasir bisa untuk terapi gitu ya, macam-macam. Terus yang ada di alam ini udara ya dengan latihan pernapasan nanti bisa. Selanjutnya kita akan bertanya ke Pak Lurah ya, kira-kira tentang kearifan lokal itu, pengobatan tradisionalnya, dimohon diceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Silir untuk zaman sekarang maupun zaman dulu. Kira-kira itu untuk mengalami sakit, mungkin batuk atau pusing, masuk angin dan lain sebagainya, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan tanaman herbalnya mungkin, atau apa yang bisa dipakai kira-kira? Kalau batuk biasanya kita kan saya kan termasuk generasi lama. Iya, betul. Jadi biasanya kalau memang saya itu mungkin diare itu biasanya saya cari daun pupusnya, daun jambu, iya. jambu keluduk gitu Kerudung, loh. nah, jambu biji ya. Nah, itu kita kunyah-kunyah itu. Iya. Jadi pupus yang masih Pupus muda yang itu masih dikunyah muda. aja kalau diare cepet. Nah, itu Tanpa dimasak, tanpa Iya, diapa-apain langsung ya, dimasak, langsung dicuci dikonsumsi aja. diare. gitu ya. Iya. Terus kalau batuk apa Pak Lurah? Kalau batuk biasanya ini pakai jeruk nipis sama Iya. kecap. Ya, jeruk nipis sama kecap, 1 sendok, 2 sendok gitu, Iya. cukup itu. Jeruk nipisnya mungkin separuh, kecapnya ya pokoknya 1 sendok penuh terus diminum ya. Ya, sama ini sering minum air hangat. Air hangat, Iya. betul. Nah, ada lagi yang lain mungkin yang biasa. Kembang Kembang belimbing. belimbing, iya. Itu direbus, direbus kalau kembang belimbing ya, iya, direbus kembang belimbing. Nah mungkin kalau yang pegel-pegel biasanya pakai apa? Atau apa yang masalah lain gitu ya? Di sini kan ada tapak liman, banyak saya lihat tapak liman di mana-mana itu untuk apa biasanya Pak Lurah tapak liman untuk masyarakat sini? Kalau masyarakat sini untuk tapak limannya jarang dipakai. Jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Nah itu nanti ibu itu bisa untuk asam urat, ya nanti pakai asam urat untuk menurunkan tensi bisa pakai tapak liman. Kalau pasti semua seneng daun pepaya. Daun Gitu. pepaya, ini. Nah, daun pepaya biasanya apa khasiatnya kalau masyarakat sini? Ini ada cerita. Nggih. Ketika corona dulu, Nggih. warga saya itu ada yang aneh. Jadi ketika corona itu udah nggak bisa merasakan apa-apa, sudah nggak bisa bau, Nggak bisa mencium bau. Heeh. Dan bahunya, badannya pun juga nggak enak. Oh, oke. Nah itu makan daun pepaya mentah, Nggih. dimakan. Daun pepaya Langsung mentah, dikonsumsi. Ini langsung dikonsumsi itu 3 hari selesai, sembuh. sembuh. Nah, luar biasa. Corona hilang gitu. Ya. Ya, luar Dan itu biasa betul sekali. penelitian. Jadi daun pepaya ini ya, getah terutama getahnya itu memang mengandung sesuatu yang bisa membunuh virus. Karena ada getahnya tuh di daun pepayanya. Iya, iya. Itu dia. Jadi betul sekali itu penelitiannya banyak sekarang. Oke. Jadi ternyata bahan-bahan yang ada di sekitar itu manfaatnya luar biasa gitu. Hanya masyarakat sekarang mungkin kurang begitu paham. Acara ini untuk membangkitkan motivasi, ayo dipakai lagi gitu. Tapak liman banyak. Yang kena asam urat juga banyak, waduh. Padahal ini obatnya ada, tinggal diketemukan gitu. Dan lain-lainnya. Jadi tanaman macam-macam. Luar biasa sekali ya pemirsa ya, ternyata di Desa Silir ini masih menjaga kearifan lokal ya, Iya. khususnya ada beberapa resep-resep yang bisa digunakan ketika sakit ya, untuk menanganinya. Pastinya saya rasa pemirsa di rumah juga mempunyai resep sendiri-sendiri ya di daerahnya masing-masing. Oke. Baik, ini tadi mengenai dengan permasalahan kanker. Kira-kira apakah masyarakat Desa Silir ini ada yang terkena kanker, Bapak? Ada. Oke, kira-kira Kebetulan boleh dijelaskan mungkin- seperti apa? Mungkin yang lebih tahu ini teman-temannya beliau. Ya, kader-kader, ibu-ibu, monggo Ibu Posyandu ya. Bidan, diceritakan. Boleh dicerak Contohnya kader kami Iya. sendiri ya. kadernya sendiri ya. Iya, Ibu? kami sendiri memang beliau merasakan ada benjolan di payudara. Oke. Jadi ketemunya itu Agustus 2024. Kira-kira itu menderitanya sudah berapa lama? Setahun ini. Setahun lebih. Setahun lebih. Oke, setahun lebih ya. Iya, tapi beliau tidak mau diperiksa, tidak mau berobat. Jadinya parahnya juga bulan ini ya. Iya. Dan Sekarang lagi bulan parah-parah. ini dan baru periksa di rumah sakit. Oke. Rizka. Ya, dan sekarang dirujuk ke Rizka. Tolong aku. Jadi itu ada benjolan di payudara. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan sel-sel yang Tidak dalam normal. tubuh ya Pak. Oke. Seperti itu. Kira-kira saat ini metode pengobatan seperti apa yang digunakan kira-kira? Kalau Hanya sekarang dokter. ya kemo. Hanya dokter ya, dari Iya. kedokteran aja. Oke. Yang
pendukung atau alternatif belum ya. Belum. Karena sudah parah, Iya, iya. sudah keluar cairan. Iya, iya. Ada kasus lain nggak Pak Lurah mungkin yang bapak-bapak ada juga yang kena ya atau pernah terjadi? TBC dulu. TBC, Ya, TBC itu ya. TBC. Tapi Jadi- alhamdulillah selesai. Selesai. Jadi kebanyakan yang kena kanker itu malah ibu-ibu ya. Ja. Nah, kira-kira dari gejala atau permasalahan seperti itu sebenarnya ada masalah apa di dalam tubuh penanya, dan juga tentunya mesti banyak pemirsa di rumah yang mengalami juga ya. Ya, betul. Jadi kanker ini juga termasuk salah satu penyakit yang cukup banyak penderitanya di Indonesia ya. Kanker itu sebenarnya pertumbuhan sel yang tidak normal, sehingga kemudian menggerogoti sel-sel yang lain. Jadi pertumbuhan yang tidak normal ini menyebabkan nanti gangguan macam-macam tergantung di mana dia tumbuhnya. Ada yang perempuan kebanyakan di payudara atau di perut gitu ya. Ada juga yang di otak, kanker otak, cervix gitu ya. Ada juga nanti yang darahnya jadi apa leukemia gitu ya, macam-macam itu. Nah, itu kanker akan terus berkembang, tidak terkendali kalau kondisi tubuh ini mendukung pertumbuh kembangannya. Oke. Mendukung pertumbuh kembangannya itu adalah ketika tubuh sifatnya asam. Sifat asam ya, bukan rasa. Jadi ada sifat asam dan basa itu. Ada sifat asam dan basa. Sifat asam ini muncul kalau makanan minumannya terlalu banyak yang tidak alami. Berpengawet gitu ya. Betul. Sudah berpengawet, masaknya terlalu panjang. Sudah direbus, digoreng, terus diapakan lagi. Terus minyak sawitnya kebanyakan, itu juga sumber kanker itu banyak itu ya. Jadi makanan berpengawet, makanan yang sudah diawetkan, Iya. makanan yang Beberapa kali tidak tahap alami masaknya gitu, ya. masaknya terlalu lama gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk gejalanya sendiri, kira-kira kita bisa tahu beliaunya ini terkena kanker itu Nah, seperti apa? tadi apa gejala yang pertama dirasakan? Kalau payudara ada benjol. Benjolan ya. Ada benjolan. Benjolan. Jadi ada pertumbuhan benjol, terus ya Mungkin dari kondisi pusing atau apa itu tubuhnya. pasti itu ya. Mungkin melemah, daya tahannya melemah, Oke. terus ada pusing juga. Daya tahan tubuhnya melemah, Daya jadi tahan mudah tubuhnya melemah. meriang, mudah kayak gitu loh, mudah capek gitu ya. Terus yang paling umum tuh berat badannya susut. Susut. Oke, oke. Karena kemakan sama sel kanker. Apapun yang dimasukkan ke tubuh, nutrisi apapun dimakan oleh sel kanker itu. Itu susut. Nah, kira-kira masalah kanker itu sebenarnya apa saja sih penyebabnya? Nah, selain makanan ya, makanan minuman yang tadi itu yang tidak alami, berpengawet, itu juga pikiran. Faktor Itu pikiran. pikiran itu sangat menentukan. Ya. Kemudian kondisi tubuh selain tadi menjadi asam, juga kondisi tubuhnya itu dingin. Nah, orang yang kebanyakan minum es itu juga potensi kankernya tinggi. Oh, oke. Maka Jadi lebih bagus kalau- minum tuh air hangat. Air hangat. Jangan kok pagi-pagi bangun tidur udah minum air es. Yes, Wah, ya. itu Apalagi kalau siang-siang lagi panas-panasnya Panas. ya. oh, itu potensi kankernya. Sepertinya itu sudah tinggi. budaya. Betul, iya. Tambah satu lagi biasanya Yeah. riwayat keturunan juga. Nah, ada keturunan, betul. Riwayat keturunan. Terus Jadi ada juga- beberapa penyebabnya ya, dari Ya. makanan, minuman yang dikonsumsi, bisa juga Makanan. dari keturunan tadi Betul. ya. Oke. Jadi selain tadi makanan minuman itu termasuk gaya hidup yang nggak sehat ya. Kalau laki-laki karena kebanyakan merokok, begadang dan lain-lain gitu ya. Itu juga pemicu kanker. Kebiasaan setiap hari ini sepertinya ya. kurang untuk para kurang laki-laki. olahraga. Jadi badannya dingin tuh karena kurang olahraga. Kalau olahraganya rajin, anget, itu kena kankernya susah. Karena kanker tidak akan tumbuh ketika badan hangat. Oke. Gitu. Kira-kira makanan dan minuman seperti apa sih yang bisa untuk menyebabkan kanker itu sendiri? Nah, kira-kira pengalaman Bu Bidan apa tuh yang kok Yang menyebabkan kanker, Kanker, makan minuman iya. yang paling banyak? Mungkin kan karena sekarang banyak sekali ya Ibu makanan dan minuman instan, atau mungkin yang sekarang itu banyak sekali ya makanan-makanan Ya, yang baru. jelas kalau minuman berarti yang berkemasan. minuman kemasan Minuman berwarna kemasan. juga. yang berwarna itu gula sintetis ya. Iya. Gula asli aja nggak bagus, apalagi sintetis. Sosis dan segala macam tuh yang itu sosis itu kan udah nggak berwujud itu. Oke. Dari daging jadi kayak gitu tuh udah berapa kali olah itu. Itu Tidak boleh. bahaya itu. Iya, tetap Itu dikonsumsi. seperti itu. Konsumsi. Kemudian makanan yang juga terlalu banyak gula. Terlalu banyak Banyak gula. gula itu juga memicu kanker. Jadi terlalu banyak gula nanti malah tingkat asamnya itu tinggi.
kankernya juga akan tumbuh dengan cepat gitu. Mungkin ibu-ibu juga bisa ini ya, lebih memperhatikan untuk konsumsi anak-anaknya ya. Iya. Karena kan anak-anak sekarang itu lebih tergiur dengan bentuknya ya. Bentuknya yang instan-instan Iya, betul sekali. itu bahaya. Kalau bentuknya menarik, apalagi sekarang lollipop itu ya, biasanya Nah, bentuknya sangat-sangat betul. menarik ya. Jadi kalau memang tidak bisa dihindari ya, wah anak pengen mie instan apa, yang penting tidak tiap hari. Yang penting itu. Tidak Ada tiap hari, jangka kemudian diberi makan. penyeimbangnya atau diberi penetralnya, yaitu suruh minum ramuan herbal yang kita nanti akan buat. Karena kalau tidak nanti numpuk semua itunya, racun-racun dan segala macam. Kemudian yang menyebabkan sebaliknya kalau untuk makanan dan minuman yang bagus dikonsumsi untuk mencegah kanker sendiri itu seperti apa? kanker. Yang penting yang seger-seger, gitu, yang ini buah-buahan Dan seger-seger, tidak pengawet. tidak ada pengawet, yang pengawetnya, seger-seger, yang betul hijau-hijau gitu ya. Terus yang apa, ikan itu juga bagus untuk mencegah kanker. Kalau daging jangan daging merah. Ya, daging apa, kambing itu penyebab kanker. Itu daging kambing. Kalau toh makan itu yang penting tidak tiap hari. Kebanyakan. Tidak kebanyakan. ya. Dan kalau udah makan itu tolong diberi penyeimbangnya atau penetralnya, itu aja. Gitu. Oke. Minum yang hangat-hangat. Minum hangat, Minum nah yang itu tadi. hangat-hangat. Salah satu ramuan tadi ya. Ya. Kira-kira Bapak Lurah, apakah di Desa Siler ini banyak kira-kira empon-empon atau mungkin beberapa tanaman tradisional yang masih dijaga gitu? Masih banyak, Masih jaga. masih banyak. Mungkin Dan warga banyak ditemukan juga di sawah-sawah, kan sini kan daerah persawahan juga. persawahan, ya. daerah persawahan masih menjaga kearifannya ya, Ya. untuk tanaman dan juga Nah, herbal-herbalnya. untuk kanker tuh yang biasa kami pakai Pak Lurah ya. Putri malu ada Pak Lurah? Ada. Banyak, paling banyak ya. Iya. Putri malu, terus apa yang pahit itu sambiloto, Sambiloto ada. itu juga banyak ya. Rumput tulangan, tahu ya rumput tulangan yang Tulangan, tinggi itu ya, tulangan tulangan ya, ada. tulangan itu juga untuk kanker bisa. Yang cincin itu juga Oke. ada. Nah, ternyata banyak. Terus banyak. apa? Oke. Suruh Cina juga Suruh ada. Cina. Sudah. Itu tadi saya lihat di pot tadi suruh Cina ada, suruh-suruhan kalau orang Jawa Barat itu juga bisa untuk membantu apa kanker juga bisa itu. Berarti untuk beberapa bahan herbal itu sangat mudah ditemukan ya, Sangat- tentunya sangat di mudah. tempat. Cuma kadang-kadang nggak tahu ini Nggak tahu untuk apa apa rasanya. gitu. Oke. Dan gimana Untuk caranya apa? supaya enak itu ya. Kalau dikasih tahu meniran dicoba pahit udah langsung mundur. Padahal itu nanti dicampur yang lain jadi enak. Oke, tentunya bahan dapur ya, mulai dari bahan dapur mungkin bisa ditemukan dari samping-samping rumah ya, bahkan persawahan dan juga mungkin taman-taman di sekitar ya, bisa dimanfaatkan juga untuk bahan herbalnya. Mungkin warga-warga dan juga ibu semuanya bisa menanamkan untuk kita bisa menanam sendiri obat herbalnya itu tadi ya. Betul. Misalkan nanti di rumah tuh ada nanam sendiri gitu ya. Jadi yang apalagi yang bisa untuk bumbu dapur, jahe, kunir dan lain-lain ya. Ini Sering. serai, pandan itu kan pasti dibutuhkan, jeruk nipis itu kan nanamnya mudah itu. Kalau bisa punya itu dan tiap hari dikonsumsi itu sehat. Jadi kami ada beberapa entah keluarga pasien atau sahabat itu ya, resepnya kok bisa menjadi sehat itu kan biasa. Oh saya tiap hari minum gantian, mulai dari pandan sama jahe, besoknya serai sama apa lagi dicampur, pokoknya dibuat Oke. yang membuat senang gitu ya. Dan itu variasinya banyak, mau 2 macam, 3 macam silahkan. Oke. Dan itu menjadi sehat semuanya. Baik, Dilakukan. pemirsa. Yang penting kuncinya jangan pakai gula pasir. Oke. Dikurangin untuk gula Ya, pasirnya. usahakan Pemanisnya kalau bisa pakai tidak yang sama alami sekali ya. karena gula pasir itu nanti pemicu macam-macam penyakit. Oke. Apa diabetes, kanker, obesitas itu gula pasir salah satu pemicunya. Lebih baik yang paling hebat itu air tebu. Itu alami, itu bagus sekali. Air tebu. Memang kalau kemudian kita ada madu itu bagus. Memang madu mahal ya, tapi kalau ada bagus. Kalau enggak air tebu. Air tebu untuk pemanis. Atau di dapur ada gula Aren. aren, nah itu bagus lagi. Gula kelapa. Gula kelapa itu. Yang penting jangan gula pasir ya kalau untuk ini. Bahkan sebenarnya untuk konsumsi itu anak-anak harusnya dikurangi gula pasir itu. Karena sudah tidak bagus gula pasir itu, penelitiannya udah banyak sekali. Oke. Sedikit nggak apa-apa tapi jangan kebanyakan. Ya.
Baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai kanker ya, juga penyebab dan juga beberapa faktor yang gejala-gejala yang dialami dari mulai badan yang dirasakan yang mungkin pusing-pusing ya, dan juga bahan alami yang bisa digunakan untuk mencegah kanker sendiri. Juga tadi dijelaskan untuk konsep Batara kesehatan holistik dan juga bahan alami yang bisa digunakan ya. Mungkin bahan-bahan yang bisa digunakan untuk ramuan herbal juga sangat mudah ditemukan ya, bahkan bisa menanam sendiri di rumah. Betul. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang permasalahan kanker. Kira-kira untuk permasalahan tersebut metode seperti apa Ki yang bisa kita gunakan untuk pengobatan? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, suatu masalah ini harus kita selesaikan secara holistik ya. Tentu pertama pola hidup. Pola hidup itu betul mulai sekali. bangun tidur sampai mau tidur lagi itu harus dijaga betul. Jadi harus tertib, bersih, sehat gitu ya. Kemudian pola makan. Pola makan itu apa yang dimakan dan waktu makan. Sekali lagi ini penting ya. Kira-kira waktu makan yang baik itu? Betul. Jadi kebanyakan masyarakat kita ini kurang paham sehingga malam-malam tuh makan yang berat-berat. Iya, betul sekali. Padahal setelah jam 7 malam, lambung usus itu mulai istirahat, tidak memproses. Nah, akibatnya numpuk semua itu, nggak diproses. Nah, makan malam sebaiknya sebelum jam 7, yang berat ya maksudnya. Nah, kalau setelah jam 7 kan lapar, ya sudah makan tapi jangan yang berat-berat. Yang berat itu maksudnya apa? Daging, pokoknya yang dicernanya itu susah. Dicernanya itu susah. Daging, terus jamur tertentu itu yang itu 2 hari baru hancur gitu ya. Oh iya. Nah, kalau yang lembut-lembut kan, malam-malam makan yang apa sudah enteng untuk pencernaan, bubur itu kan enteng, tapi jangan pakai ayamnya, bubur telur, nah itu enteng untuk pencernaan itu nggak apa-apa, bagus ya. Dan yang lain-lainnya ya, Oke, bukan berarti seperti nggak boleh makan, buah-buahan, tapi ya. yang pencernaannya itu tidak berat gitu ya. Oke. Itu pola makan. Nah, kemudian setelah menjaga pola hidup, pola makan tadi ya, lalu kalau udah terkena kanker, ini yang penting dijaga kadar apa nih ya, keasaman tubuh ini jangan sampai terlalu tinggi. Oh, oke. Itu ukurannya itu pH, kalau itu pH ya, ukuran keasaman itu pH. Nah, nanti untuk penderita kanker, Pak Lurah nanti coba ya, dicek di rumahnya itu air yang diminum pH-nya berapa. Itu penting tuh, karena nanti sudah dikasih obat macam-macam, pH airnya rendah, ya nggak akan banyak menolong. pH-nya harus tinggi, di atas 7,5. Bahkan di pasaran sekarang ada dijual air dengan pH di atas 8. Ya itu memang bagus untuk kanker. Tentu kalau yang itu mahal jadinya ya. Nah, supaya pH-nya meningkat, itu bisa diberi arang. Arang, apapun arang arangnya, ya arang. Terus pokoknya arang apapun masukkan ke air, nanti setelah berapa lama baru untuk minum. Jadi kalau nanti ternyata di sumurnya dicek, wah pH-nya nggak sampai 7. Tambahkan arang. Nanti setelah itu baru untuk masak, untuk minum gitu ya. Gitu. Kalau untuk mandi nggak masalah, mandi mau pH-nya berapa nggak masalah ya. Nah, kalau di pasaran ada namanya Norwich. Saya nggak promosi Norwich, tapi ini ada di pasaran, ini bisa dipakai untuk nanti mengatasi kadar keasaman yang terlalu tinggi. Iya, betul. Ini pertama, jadi tentang sifat asam dalam tubuh dikurangi dengan air, karena paling banyak yang kita konsumsi itu air ya. Iya, betul. Air. Dan makanan juga, yang makanan mengandung sifat asam dikurangi, yaitu yang makanan pengawet, terlalu banyak digoreng itu dikurangi. Kalau udah kanker itu udah pasti jadi larangan ketat itu. Iya. Banyak gula itu juga dikurangi ya, itu tentang Kebiasaan yang keasaman. buruk ya. Terus kedua, badan dihangatkan. Badan dihangatkan. Dihangatkan. Untuk metodenya Nah, kira-kira seperti caranya macam-macam. Mau berjemur, kalau berjemur nanti begitu udah masuk kamar udah nggak hangat lagi badannya. Iya. Kalau orang Jepang mandi di onsen itu air panas. Tapi kan sementara aja itu. Nah, paling bagus kami mengembangkan metode itu latihan pernafasan, senam dan pernafasan dan meditasi. Oke.
Nah, ini kita akan praktekkan sekarang contoh senam pernafasan. Monggo Mas Sugeng, ini ahli kita untuk senam pernafasan. Metodenya sederhana, okay? Gerakan sederhana. Nah, kalau bisa dilakukan tuh di tanah. Oh, oke. Di Supaya tanah apa? ya? Energi dari bumi itu langsung masuk ke tubuh kita. Gitu ya. Di tanah tanpa hambatan. Tidak pakai sandal gitu pokoknya. Nah, ini contoh nih ya. Gerakan sederhana. Tarik nafas. Lalu hembus mengikuti gerakan tangannya. Oh, oke. Nah, gerakan ini semua berpengaruh. Ini mengaktifkan saraf-saraf, lalu nafas juga nanti membuat tubuh hangat. Oke. Untuk fungsinya ya. Jadi melatih tujuan utama kita itu pernapasan. membuat tubuh hangat, yaitu nafasnya tarik langsung keluar, ngikutin gerakan. Ini keluarkan nafasnya, Salah gitu kan. satu metode ya. Tarik, gitu. Berapa kali dilakukan? Kalau bisa paling tidak 10 menit 10 setiap hari. menit setiap Nah, kalau hari. sudah menderita kanker, kalau bisa 3 kali sehari, 5 kali sehari lebih bagus. Baiknya ini dilakukan di waktu apa Nah, kira-kira? kalau senam ini pagi, siang, malam bagus, Boleh. nggak apa-apa. Karena ini sifatnya bukan yang berat, bukan yang kemudian mempengaruhi jantung dan lain-lain. Iya, betul. Ya, sekali. ini lebih untuk menciptakan panas badan yang alami. Untuk ini- refleksi juga ya. Betul. Relaksasi. Dan tentu dengan ini kan semua sendi sebenarnya bergerak dari telapak kaki, perhatikan telapak kakinya. Ya, ini bergerak semua, lutut bergerak, Oke. pinggul, pinggang bergerak, bagian ini Ya, tangan, paham. bahu bergerak ya, leher juga bergerak, nafas bergerak. Kelihatan sederhana nih, tapi ini Banyak teknik manfaatnya dari ya. leluhur kita udah ratusan tahun lalu. Oke. Terbukti mana. Di Cina mungkin ini namanya Qigong. Oh. Ya, Qigong atau Tai Chi apapun namanya, sama Ternyata- aja. Ternyata sudah dikembangkan Tapi di kita berbagai- sudah ada dari zaman sebelum Mojopahit dulu udah ada ini. Oh, oke. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas Sugeng. Nah, ini pemirsa, ini salah satu teknik untuk membuat badan hangat. Kalau badan hangat, kanker tidak akan tumbuh. Ya, tadi ya keasaman udah dikurangi dari bahasa, badan hangat, kanker tidak akan tumbuh. Oke, Gitu. kemudian kalau untuk bahan alami yang bisa digunakan untuk ramuan tradisional Nah, itu kira-kira apa saja? Nanti bahan-bahan alami dan terutama di Jawa ini dianugerahi namanya benalu atau kalau bahasa Kediri apa? Kemeladian. Made. Kemade Oke. atau bahasa Indonesia benalu. Benalu. Nah, benalunya itu apa saja bisa. Oke. Ya, benalu itu sebenarnya adalah parasit ya. Ya, parasit. Tumbuhan yang lain yang menempel ke Menempel tumbuhan di yang lain gitu ya. tumbuhan lain. Menempel itu. Ternyata dia memiliki sifat-sifat yang bisa menghancurkan sel-sel kanker. Oh, luar Ini biasa. pengalaman empiris dan juga udah diteliti macam-macam. Jadi nanti yang utama adalah kemade atau benalu. Kemade atau benalu. Terus yang lain yang utama nanti kunyit. Jahe itu Kunyit, penting. ya. Oke. Lalu kita punya di sini Daun sisa. daun sirsak ya. Nah, cepluan. Mana cepluannya? Coba tunjukkan cepluannya. Tadi ada lagi. Coba cepluan. Ya, cepluan ya. Cepluan ini liar di sawah-sawah banyak itu termasuk superfood. Ya, bisa untuk tekanan darah, kanker pencernaan ya, Buahnya cepluan. apa daunnya? Nah, ini nanti buah dan daunnya. Buah dan daunnya. Tangkainya karena ini lembut semua. Di Oh, jus oke. semua ini bermanfaat. Termasuk Baik kulitnya ini. masih mentah. Oke, mentah nggak apa. Mentah nggak apa. Ini ya. Jadi nggak harus nunggu matang nanti kalau wah kankernya sekarang nunggu matangnya lupa lagi nanti. Nggak apa-apa. Paling beda-beda sedikit ininya nanti. Itu ya. Terus kita punya nanas. Nah, nanas ini juga bisa untuk mengatasi kanker. Itu bahan-bahan alami ini saya kira mudah didapat pemirsa ya. Saya kira di kebun ada semua ini. Itu ya. Nah, selain itu nanti jangan lupa ini tadi kan kita masih bicara fisik semua. Iya, betul. Ya toh? Kadar keasaman tubuh, hangatnya tubuh, ya kan? Iya, betul. Sudah Dengan senam dan lain-lain, nanti minum ramuan untuk tubuh. Jangan lupa pikiran dan emosi nanti dibenahi. Nah, itu untuk pengobatan holistik tuh semuanya Bi. Semua Sambil nanti yang diadakan. terakhir juga jangan lupa spiritual. Oh, Gitu. oke. Mohon anugerah Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. Harus itu. Nah, jangan kita wah kalau udah minum ramuan itu minum obat mesti beres. Tidak. Oke. Karena penyakit itu bisa juga datang karena kita mungkin membuat kesalahan. Terus tanda kutip mendapat hukuman Oh, iya. penyakit itu bisa banyak itu terjadi dan itu Betul, yang betul. kita mohon ampunan apa pokoknya
kita Bertobat. hubungan dengan Tuhan, pertobatan itu dijalankan gitu ya. Iya, betul Iya. sekali. Kemudian untuk bahan-bahan yang bisa digunakan ini untuk cara mengelolanya itu seperti apa? Nah, monggo ibu-ibu kita praktekkan sekarang yang sudah siap. Oke. Monggo di sini. Ini bahan-bahan yang sudah siap. Nanas. Kita membuatnya dua macam aja, yaitu jus dan wedang panas ya. Jus dan wedang Monggo panas. yang di sini Oke. Bu Bidan sama siapa dibuatkan? Oke, monggo. Monggo di situ langsung dibuat. Oke. Sambil duduk kan bisa nggak apa? Sudah dipasang ini ya. Sudah. Nah, supaya tidak nutup kamera, harus ada kamera, Bu. Kameranya di mana? Oh, di situ. Ya. Oke. Oke, siap. Bahan yang ada, kita mulai nggih. Nanas, masukkan aja nanas. Nggak usah semua karena kebanyakan, nggih. Mungkin 3 potong aja cukup itu. Nanas dulu. Cepluan, kemadi itu yang penting itu cepluan dan kemadi itu yang paling penting. Ini capluannya. Nggih, itu sudah ada. Nggih, sama, nggih. Nggih. Nggih, cukup. Terus ada apa lagi di situ? Kunir, penting kunir. Kunir yang bagus memang kunir putih untuk kanker, tapi ada yang kunir biasa juga cukup, nggak apa. Ya, Kunir boleh jahe. ditambahkan. Kunir jahe. Kalau ada asam kawak atau asam jawa, Ini sama semua. nggih. Asam jawa. Ada. Nah, dibantu asamnya, terus serai. Seringnya boleh dipotong. Iya. Iya, satu. Kira-kira untuk takarannya ini bisa disesuaikan atau Ya, ada disesuaikan, tapi berapa? yang penting kemelade. Ya, sama cipluannya itu yang kalau bisa lebih banyak, itu nanti lebih manjur. Karena intinya di kemelade sama cipluan itu untuk obat kanker itu. Udah ditambah. Kalau ada air tebu atau air kelapa, Air tebu. atau air kelapa, monggo. Air tebu tambah air kelapa nggak apa-apa. Ditambahin air kelapa. Monggo diproses. Kira-kira untuk konsumsinya ini baiknya berapa hari sekali? Ya kalau udah kena kanker sebaiknya sehari itu 4 kali. Oke. Sebelum makan dan sebelum tidur. Kalau udah Sebelum kena makan ya. dan sebelum tidur Kalau ya. untuk pencegahan sehari sekali, 2 kali cukup. Ya cukup. Dicicipin dulu. Cukup. Ya. Untuk bertahannya kira-kira ini bisa bertahan berapa hari? Ya, kalau yang ramuan segar ini dimasukkan kulkas 2 hari, 3 hari ya paling lama. 2 hari, 3 hari. Nanti kalau mau awet, nanti kami berikan ini namanya probiotik. Probiotik. Ya, ini Untuk pengawet takarannya alami. kira-kira Ditambah 1 sendok teh aja cukup. 1 sendok teh aja cukup. Nanti ini akan berkembang biak dan menyerap kandungannya. Jadi akan lebih manjur dan awet. Itu fungsi probiotik. Oke. Selain dibuat jus itu bisa dibuat selain Wedang, ya. Oke, Wedang wedang. panas nanti. Kira-kira untuk ramuan herbalnya yang bisa dikonsumsi untuk beberapa bulan itu bagusnya disimpannya di botol yang seperti apa? Ya kalau bisa botol kaca nih ya, kalau mau di jangka panjang. Atau botol food kaca. grade gitu ya? Yang penting food grade, kalau botol plastik yang food grade seperti ini food grade. Khusus minuman. Oke. Gimana rasanya? Coba. Cicipin.
jeruk nipis nih. Tambah jeruk nipis nggih. Tambahkan belakangan nggak apa nggih. Nah, kemudian ditambahkan untuk 1 gelas 1 butir norit. Satu butir norit ya. Ya, atau 1 itu kita tambahkan 2 butir tuh. Itu aja, enggak itu langsung dimasukkan situ 2 butir. Nah, testernya Pak Lurah, biar dicicipin Pak Lurah, ini bener enggak nih, enak apa enggak nih? Diaduk dulu, diaduk. Nanti sekalian buat wedangnya ya. Oh siap. Nanti kalau kurang manis kan tinggal tambah madu, tapi ini Iya, belum betul. pakai madu. Coba Pak Lurah, gimana rasanya? Ini ada doanya Jawa. Nah, monggo. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat. Beres, Luar betul. biasa. Doa itu penting. Ada doanya ya, khusus orang Jawa itu ya. Wah, langsung habis sih. Gimana Pak Lurah? Enak. Enak. Wah, Luar hebat, enak nih. biasa sekali Ini ya. bukan sekedar memuji tapi real loh ini, enak loh. Bener-bener enak. Segar. Padahal belum dikasih madu atau apa udah enak ini. Seger. Seger, enak. Oke. Jadi pemirsa untuk ramuan herbalnya ini ya bagusnya dikonsumsinya selama 1 hari 4 kali. Jika mengonsumsi obat dari dokter itu bisa selang waktu 30 menit untuk jaraknya ya. Betul. Jadi ini sebelum makan, biasanya obat dokter itu setelah makan gitu. Iya betul. Jadi Jadi ini udah diserap sebelum lebih makan dulu. mengonsumsi ramuan herbalnya, lalu setelah makan baru mengonsumsi obat Obat dari dokter. dokternya. Kalau untuk buat ramuannya ya bisa disimpan di kulkas. Kalau tanpa probiotik itu bisa Paling bertahan 3 hari 2 sampai 3 hari. Ya. Lalu kalau untuk ditambah probiotik itu nanti bisa bertahan sampai kira-kira berapa bulan Ki? Sampai tahunan kalau pakai probiotik yang Sampai penting tahunan ya. itu dijaga higienisnya. Oke. Nah, kanker tuh banyak juga yang kemudian luka. Yang payudara itu sampai meledos. Nah, itu kami ada namanya ekoenzim, ini bisa untuk pembersih luka. Kira-kira cara pakainya Dioles gimana? saja, dioles di lukanya Oke, itu. dioles di Jadi yang bagian udah lukanya meledos saja. ya itu sampai terbuka itu dioles ini. Oke. Ekoenzim ini dari sisa buah-buahan yang kita fermentasi 3 bulan. Khusus buah-buahan dan sayuran segar. Oke. Gitu. Kalau pakai air kelapa pahit ya, enak air tebu. Ya, betul. Tinggal ditambah madu. Iya. Oke. Jadi kalau untuk penyimpanannya bisa disimpan di botol kaca ya. Ya. Lebih bagusnya nanti di food grade atau botol khusus minuman. Ya. Nanti bisa disimpan di kulkas juga ya. Ya. Ya, saya kira ibu-ibu bisa semua ya. Jadi prinsipnya gini, wah kok rasanya kurang enak, tambahkan madu atau air tebu, wis pasti enak tuh nanti. Pemanis Yeah. alami ya yang Yeah. bisa digunakan adalah Yeah. madu Yeah. ya, Yeah. tebu atau juga air kelapa Ya, ya. betul. Selain itu mungkin bisa pakai gula aren. Kira-kira ciri-ciri gula aren yang bagus itu seperti apa? Oh ya, betul. Gula aren yang asli bagus tuh sebenarnya yang lembek, Yang lembek. bukan yang keras. Kalau yang keras tuh berarti diberi pengeras. Pengawet. Pengeras itu, pengawet itu kimia. Itu. Baik pemirsa, itu tadi ya beberapa praktek ramuan herbal yang bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Bahan-bahannya yang sudah disertakan tadi, mungkin untuk dari bahan-bahannya juga sangat mudah dicari dan juga dibeli ya. Tentunya nanti pemirsa bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Untuk caranya nanti bisa di jus, bisa juga dibuat wedang ya. Betul. Mungkin yang simpel-simpelnya adalah dibuat wedang itu tadi ya. Nanti bisa disimpan juga, kalau mau bertahannya lama bisa ditambah probiotik ya. Oke. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang mungkin berkenan untuk pesan ramuannya bisa dihubungi di nomor kami ya, di nomor 0821 706478 dengan menyertakan nama, alamat dan juga masalah yang dialami. Nanti bisa pesan beberapa ramuan di kami ya. Juga kalau pemirsa berkenan untuk pesan bibit tanaman herbal ya Ki, bisa disertakan juga, dan juga yang mau konsultasi bisa disebutkan juga nama, alamat dan juga keluhannya apa.
nanti hubungi di nomor tersebut di 0821 706478. Baik pemirsa, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita ya, yang pastinya sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Sebelum kita lanjut perbincangan, Ki, tadi di awal disebutkan bahwa pada manusia itu ada unsur non-fisik atau energi. Ya, pertama energi. Betul. Kira-kira apakah energi tersebut bisa mempengaruhi dengan kesehatan kita? Ya, betul. Jadi salah satu unsur penting manusia itu energi. Nah, di pengobatan tradisional Nusantara, terutama Jawa, sakit ini adalah karena energinya tidak seimbang atau tidak mencukupi, sehingga jadi sakit, gitu ya. Lain aliran darahnya. Baru kemudian dari unsur luar, yaitu kena virus, kena bakteri, kena jamur, kena racun, itu ya. Tapi lebih karena energinya nggak seimbang. Nah, energi ini tergantung pikiran sebenarnya. Jadi di mana pikiran berada, energi mengalir. Coba kita buktikan ya. Ibu-ibu, semua bapak-bapak juga ada ini garis tangan ini ya. Coba diketemukan kiri kanan, terus diluruskan mana yang lebih panjang antara kiri kanan. Masing-masing mungkin beda. Ya, ada yang lebih panjang kan? Masing-masing. Ya, beda ya masing-masing ya. Ngerti ya? Oke, misalkan ada saya kok kiri lebih panjang. Sekarang kita diem gini, coba diem aja, kita diem, merem, pusatkan perhatian di kepala, lalu perhatikan nafas, konsentrasi, ini, lalu dalam hati ucapkan, telapak tangan yang tadi lebih pendek, sekarang memanjang lebih panjang dari yang satunya. Telapak tangan yang tadi lebih pendek, sekarang memanjang lebih panjang dari yang satunya. Pikiran kita meminta telapak tangan kita yang tadi lebih pendek, memanjang lebih panjang dari yang satunya. Telapak tangan yang tadinya lebih pendek, sekarang memanjang lebih panjang dari yang satunya. Sekali lagi, sambil perhatikan telapak tangan yang pendek ya, diminta untuk memanjang. Perhatikan di telapak tangannya sekarang, telapak tangan yang tadi lebih pendek sekarang memanjang lebih panjang dari satunya. Sekali lagi, telapak tangan yang lebih pendek tadi sekarang memanjang lebih panjang dari satunya. Oke, siap? Kembali lakukan yang sama. Sudah, ayo. Sekarang gimana? Udah berubah belum? Gimana Pak Lurah? Sama. Berarti tapi ada perubahan kan? Tadi lebih pendek sebelah, sekarang sama. Lumayan. Ada yang bisa lebih panjang dibanding sebelumnya? Yeah. Ada yang berubah kan? Yeah. Minimum tadi yang tadi lebih pendek sekarang kok sama, itu kan udah lumayan. Nah, ini contoh energi itu mengikuti pikiran kita. Kok bisa ya? Memang telapak tangan kita tuh bisa lentur. Ya paling memanjangnya paling beda semili 2 mili. Nggak mungkin suruh memanjang semeter tuh ngawur, nggak bisa. Tapi kalau ini kan paling bedanya semili 2 mili karena sifat kelenturannya itu ya sekitar itu. Nah seperti itu tentang energi. Nah untuk kanker ini yang penting nanti adalah membangkitkan energi panas. Membangkitkan energi panas. Kira-kira metode seperti apa yang bisa baik, kita akan lakukan. Jadi ada beberapa metode. Ini kuncinya yang pertama itu nanti ini. Jadi nafas penting sekali untuk diperhatikan. Jadi metode pertama itu memperhatikan nafas ya, nafas. Terutama nafas keluar. Mengapa? Mungkin kita semua nggak sadar, hidup ini dimulai dan diakhiri dengan apa? Paling yang tahu adalah terakhir. Hidup berakhir ketika menghembuskan nafas terakhir gitu. Tapi ternyata hidup itu bermula juga dengan menghembuskan nafas, bukan narik nafas. Jadi anak lahir nangis itu sebenarnya itu bernafas. Bernafasnya adalah menghembuskan. Kalau nafas masuk itu otomatis karena tekanan udara di dalam dada dan di luar itu beda jauh. Sehingga udara itu pasti masuk.
Jadi yang dibutuhkan itu adalah mengeluarkan nafas. Oke. Begitu udah keluarkan nafas, nggak bisa ketutup, ya udah selesai kehidupan ya kan. Kalau bayi makanya begitu nangis, langsung nafasnya masuk terus berkembang gitu. Makanya bayi itu harus nangis itu sebenarnya supaya nafasnya keluar. Nah, jadi kuncinya adalah memperhatikan nafas, terutama nafas keluar ya. Iya, betul. Terutama nafas keluar karena itulah ada energi yang kita butuhkan untuk mengeluarkan nafas. Oke. Kira-kira bagaimana kita Nah. tahu bahwa energi kita sedang bermasalah? Nah, energi kita kalau bermasalah itu nanti kita bisa lihat dari suhu tubuh kita, loh kok dingin, nah itu energi kita nggak ngalir gitu ya. Oh, oke. Nanti kalau Dari kita suhu badan. coba dihembuskan nafasnya, kalau dingin itu bermasalah energinya, tapi kalau hangat normal. Atau loh kok yang kanan nggak kerasa, berarti ada tersumbat kanan, energi sebelah kanan tersumbat gitu. Oke. Nah tadi yang latihan pernafasan tadi kiri kanan itu harus dilatih gitu. Nah kita coba ya, latihan pertama untuk mengaktifkan energi panas supaya seimbang kiri kanan. Jadi kita tutup. Nah ini caranya macam-macam. Yang penting salah satu hidung tutup dulu. Misalkan gini, coba tutup hidung kanan, tarik kiri ya. Ganti kiri tutup, kanan buka, hembuskan kanan. Atau gini aja lah biar kelihatan. Tarik kiri, lepas kanan. Tarik kanan, lepas kiri. Tarik kiri, lepas kanan. Tarik kanan, lepas kiri. Sekali lagi, tarik kiri, lepas kanan. Otomatis pasti anget, kemeringat kalau udah dilakukan lebih dari semenit ya. Energi panasnya akan menyala. Lalu berikutnya kita akan coba dengan teknik meditasi. Oke, teknik meditasi. Di Batara atau di Padopokan Beripagung Sanggar Jambi Sae, kami kebetulan punya pembimbing, itu seorang ahli yang dulu bertapa di Myanmar dan Tibet. Bahkan sempat lakunya itu 100 hari tidak makan minum. Tidak makan minum loh ya. Kalau normal di sini, 100 hari tapi ngerowot, masih makan minum ya kan. Mutih, masih makan minum. Ini sama sekali nggak makan minum 100 hari. Nah, beliau mengembangkan metode namanya Bajra Agni, itu bahasa Jawa kuno. Meditasi elemen api. Nah, kita coba praktekkan, ini sederhana. Lidah tegak ke atas, pejamkan mata. Tujuannya adalah untuk badan menjadi hangat, energi dalam diri aktif dan hangat sehingga nanti sel-sel kanker tidak akan bertumbuh kembang. Lalu perhatikan nafas kita. Nafas masuk, nafas keluar kita perhatikan. Kemudian perhatikan tubuh mulai dari kepala, perhatikan kepala dan kendorkan ketegangan. Jadi kunci meditasi adalah mengendorkan semua ketegangan. Otot-otot kepala, kendor, seluruh kepala, santai, rileks. Dahi, rileks, santai. Alis mata, kelopak mata, rileks, santai. Pipi, telinga, santai, rileks. Hidung, mulut, bibir, santai, rileks semuanya. Dagu, rileks. Rahang, rileks. Seluruh kepala, santai, rileks. Kemudian di dalam kepala, semua organ, kelenjar, dan sistem bekerja makin baik. Sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem penciuman, sistem pencecap, rasa, sistem peraba, semuanya bekerja makin baik. Teristimewa pengendali seluruh sistem, yaitu otak. Otak kita bekerja makin baik, lebih baik lagi. Otak kanan, otak kiri, otak tengah bekerja makin baik. Ada juga otak besar, otak kecil bekerja makin baik, makin baik. Antar sel otak saling terhubung dengan kualitas hubungan yang makin baik. Makin banyak sel-sel otak saling terhubung, sehingga aku makin cerdas, makin bijaksana, makin sehat. Semua
Semua ketegangan hilang, kendor-kendor, mata rileks, telinga rileks, otak juga rileks. Dan leher rileks, santai, rileks, leher rileks, santai. Pundak bau, santai, rileks, istirahat. Tangan dari lengan sampai jari-jari, istirahat, santai, rileks. Badan, bagian belakang dari punggung atas sampai pinggang bawah, istirahat, istirahat, kiri kanan istirahat. Bagian depan, dada atas sampai perut bawah, semuanya istirahat, istirahat. Otot-otot, istirahat, istirahat. Lalu organ di dalam rongga dada bekerja makin baik, makin baik. Beristimewa, paru-paru, jantung, liver bekerja makin baik. Kemudian limpa, pankreas, empedu bekerja makin baik. Lambung, usus-usus, pencernaan semua bekerja makin baik. Ada ginjal bekerja makin baik. Untuk ibu-ibu ada rahim juga bekerja makin baik. Semua organ-organ lainnya bekerja makin baik. Rileks, santai. Lalu pinggul, panggul, pantat, istirahat, rileks, hilangkan ketegangan. Kaki dari pangkal paha sampai telapak jari-jari kiri kanan istirahat, santai, rileks. Dengan tubuh makin rileks, santai, energi makin mudah mengalir. Dan kita sekarang bisa merasakan aliran energi, tubuh makin hangat. Tubuh makin hangat. Nah, pusat hangat tubuh, panas tubuh itu adanya di perut, yaitu proses pencernaan, metabolisme, di mana makanan minuman ditambah oksigen diproses menjadi energi. Energi itu nanti menghasilkan panas, salah satunya panas tubuh. Perhatikan perut. Lalu kita minta energi mengalir makin lancar, energi mengalir makin lancar. Seluruh tubuh makin hangat, seluruh tubuh makin hangat. Dan panas tubuh ini membunuh virus-virus, membunuh bakteri jahat, menghentikan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Panas tubuh membunuh virus, bakteri jahat, dan menghentikan pertumbuhan sel yang tidak normal. Sekali lagi, sambil perhatikan perut, dan perut makin panas, makin hangat. Panas tubuhku membunuh virus-virus, bakteri jahat, dan menghambat pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Aku makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Tubuh terasa makin hangat, makin hangat. Lalu kita pasrahkan semua kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dengan cara masing-masing sesuai keyakinan masing-masing.
Terima kasih dan kita akhiri latihan ini. Tubuh makin hangat, kita makin sehat. Dan kita sadari saat ini tubuh sedang beristirahat. Kita akan aktif kembali, kita minta tubuhku aktif kembali. Gerak-gerakan bahu, leher, badan, kaki, tangan, pelan-pelan, seluruh tubuh aktif kembali, lalu gosok-gosokkan telapak tangan, usap ke wajah dan tubuh berkali. Ini untuk meratakan energi yang mengalir. Terima kasih. Pripun Pak Lurah, gimana rasanya? Hangat? Alhamdulillah hangat. Kemeringat nah? Padahal baru sekitar 7 menit. Nah ini kalau dilatih rutin, nanti akan energi itu mengalir otomatis. Jadi kayak ada yang bangkit energinya gitu. Sehingga tadi itu virus-virus juga akan dimatikan, bakteri jahat juga akan diatasi, sel-sel tidak normal juga akan dihambat pertumbuh kembangannya sehingga tidak akan melebar kemana-mana. Begitu. Demikian pemirsa episode kami tentang Batara, kesehatan holistik dan juga beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk ramuan herbal ya. Dan pastinya tadi kita sudah membahas permasalahan tentang kanker, penyebab dan juga solusinya. Dan juga tadi sudah mempraktekkan untuk membuat ramuannya, pastinya sangat mudah dipraktekkan di rumah ya. Bahan-bahannya juga sangat mudah dicari. Bagi pemirsa semuanya yang sedang menonton, semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya pastinya. Semoga semakin semangat untuk memperlakukan hidup sehat ya. Semoga kita semua diberikan manfaatnya. Dan juga bagi pemirsa yang mau pesan ramuan dan juga memberikan masukan atau mungkin pertanyaan dan juga konsultasi masalahnya, silahkan hubungi di nomor 0821 70006478 dengan menyebutkan nama, alamat dan juga masalah yang dialami dengan menyertakan tadi ya keluhannya seperti apa, nanti bisa disampaikan. Yang mau terapi juga silahkan hubungi di nomor tersebut. Oke. Ya nanti di kami ini tidak jualan ramuan, tapi kalau wah saya membuat kok kesulitan, pesan ke kami, tapi kami harus tahu detail masalahnya. Syukur kalau ada hasil labnya segala macam. Karena di kami ada tim dokter herbalnya, Kemudian kalau mau terapi silahkan, dan kami tidak ada tarif khusus, tidak, sukarela. Jadi kami memang tujuannya untuk sosial. Oke, betul sekali. Silahkan pemirsa yang berkenan mungkin bisa hubungi di nomor tersebut ya, di 0821 70006478 dengan menyebutkan nama, alamat dan juga keluhannya. Baik, saya Wulan dan Kistia Aji bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Agar tetap semangat untuk menjalankan hidup sehat, kita berikan salam Batara. Ya. Siap? Bio. Ya, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.